lagi sama Memeri di sini yang akan bersama-sama dengan anak-anak semua untuk beribadah pagi ini. Apa kabar kalian semua hari ini? Yes, luar biasa. Memeri yakin semua anak-anak akan mempunyai hidup dan pengalaman dan saat-saat momen-momen yang luar biasa bersama Tuhan. Ibadah pagi ini Memeri ambil judulnya adalah bersyukur dulu baru bahagia. Bukan bahagia dulu baru bersyukur. Ucap syukur seharusnya tidak tergantung dari suasana hati. Jika senang-senang, jika kita mendapat berkat, baru kita mengucap syukur. Oh, tidak, bukan seperti itu. Berdasarkan ayat yang tadi kita sudah baca, mengucap syukur itu dalam segala hal. Bukan perkara mudah untuk mengucap syukur, terutama di saat-saat kondisi kita sulit. Gimana mau mengucap syukur, Mem? Aku tuh udah 2 minggu gak dapet uang jajan. Gimana mau mengucap syukur, Mem? Tugasnya banyak begini dari Bapak Ibu guru. Gimana mau mengucap syukur, Mem? Pulsa aku tuh habis. Aku gak bisa main game, gak bisa ngirim soal, gak bisa ngirim jawaban, gak bisa ngirim tugas. Aku gak bisa telepon-teleponan sama teman-teman. Gimana mau bersyukur? Nah, seringkali hal-hal kecil seperti itu menjadi hambatan kita dalam bersyukur. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah merasakan hal yang sama? Seorang bernama Chen Shu-chu yang lahir di Taiwan. Dia seorang yang pernah mendapatkan berbagai penghargaan internasional. Nah, Chen Shu-chu ini adalah seorang pedagang sayur. Kok bisa ya seorang pedagang sayur mendapatkan penghargaan internasional? Kita lihat yuk. Chen Shu-chu lahir tahun 1951 di Taiwan. Chen Shu-chu bukan berasal dari keluarga orang kaya, melainkan keluarga biasa. Pada masa kecilnya, Chen kecil harus kehilangan ibu dan adiknya karena sakit, di mana keluarganya tidak mampu untuk membiayai pengobatan ibu dan adiknya. Chen Shu-chu tumbuh besar dengan membantu ayahnya berjualan sayuran di pasar. Setiap hari di pasar, ia melihat begitu banyak anak yang tidak sekolah. Oleh karenanya, ia menyisihkan setiap uang yang ia dapat untuk didonasikan kepada anak-anak yang kurang mampu. Oleh karena kemurahan hatinya itu, Chen Shu-chu akhirnya mendapatkan banyak penghargaan internasional. Meskipun demikian, Chen Shu-chu tetap hidup dalam kesederhanaan karena baginya memberi adalah sebagai ucapan syukur. Wow, keren sekali ya kisah Chen Shu-chu ini. Kita juga bisa kok menjadi seperti dia. Nah, hidup dari Chen Shu-chu ini tidak jauh berbeda dengan kisah kehidupan dari Rasul Paulus yang meskipun dia dianiaya, meskipun ditolak, meskipun dipenjara, tetap memegang teguh imannya pada Tuhan, tetap bisa bersyukur dan memuji nama Tuhan. Ada 3 alasan yang dapat menjadi alasan kita untuk tetap selalu bersyukur di dalam kehidupan sehari-hari. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dari sini kita tahu bahwa selalu mengucapkan syukur adalah kehendak dari Allah. Kalau kita anak-anak yang mengasihi Allah, maka kita akan mampu untuk selalu bersyukur apapun kondisi kita. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu bahwa Tuhan berkarya dalam setiap kondisi hidup kita. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk mengeluh. Tidak ada alasan bagi kita untuk bersungut-sungut. Bahkan kita punya alasan untuk selalu bersyukur. Yeremia 29 ayat 11.
sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan punya rencana yang baik bagi kita. Tidak ada satupun rancangan Tuhan, rancangan yang buruk untuk kita. Semua yang terjadi dalam hidup kita adalah rencana Tuhan untuk membuat kita menjadi semakin lebih baik. Nah, dengan 3 alasan itu, maka kita sudah cukup kuat untuk bisa bersyukur di setiap waktu, apapun kondisi kita, apapun masalah yang sedang kita hadapi. Apakah kalian pernah menghadapi satu situasi, satu kondisi, baik di rumah maupun di sekolah maupun di lingkungan kalian, yang membuat kalian itu sangat sulit untuk mengucapkan syukur? Apakah pernah? Apa tindakan kalian saat itu? Nah, Memeri yakin beragam-ragam jawaban yang kalian berikan sama Memeri. Mari kita berdoa sama-sama supaya apa yang sudah kita dengar hari ini bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, aku mengucap syukur atas semua keadaan yang aku alami di sepanjang hidupku. Aku percaya bahwa ada mujizat yang akan terjadi ketika aku mengucap syukur kepadamu. Jadikan aku pribadi yang kuat, yang tidak gampang mengeluh dan tidak gampang menyerah menghadapi berbagai persoalan. Biarlah aku belajar untuk mengucap syukur untuk setiap hal sederhana yang ada padaku saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti